Hai semuanya, kembali lagi di channel K2K Double. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kalian, kesehatan kalian. Lebih tepatnya, kita akan membahas beberapa risiko kesehatan serius yang tidak lagi hanya menjadi masalah orang tua kalian. Kita akan membahas hal-hal seperti tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan stroke, kondisi yang biasanya kita kaitkan dengan generasi yang lebih tua. Kalian mungkin berpikir, "Hei, aku masih muda, aku kuat." Percaya deh, aku juga pernah begitu. Tapi kenyataannya, kondisi ini semakin banyak terjadi pada orang dewasa muda, bahkan remaja. Dan alasannya mungkin akan mengejutkan kalian. Ini seringkali terkait dengan gaya hidup. Jadi, jika kalian siap untuk mengontrol kesehatan dan mempelajari cara mencegah masalah ini menyerang kalian, simak terus ya. Kita akan membahasnya dengan cara yang mudah dipahami dan lebih mudah diterapkan dalam hidup kalian. Yuk, kita mulai! Baiklah, mari kita bahas tentang tekanan darah tinggi, yang juga dikenal sebagai hipertensi. Ini adalah kondisi di mana kekuatan darah yang mendorong dinding arteri kalian secara konsisten terlalu tinggi. Hal yang rumit tentang tekanan darah tinggi adalah sering disebut sebagai silent killer, karena tidak selalu menunjukkan gejala yang jelas. Kalian bisa saja mengalaminya tanpa menyadarinya. Nah, kalian mungkin berpikir, tekanan darah tinggi adalah sesuatu yang hanya perlu dikhawatirkan saat tua nanti. Namun kenyataannya, kondisi ini semakin umum terjadi pada orang dewasa muda. Bayangkan, kita terus-menerus dibombardir dengan stres, baik itu dari sekolah, pekerjaan, atau bahkan media sosial. Ditambah lagi dengan pola makan yang buruk, kurang olahraga, dan bahkan faktor genetika. Dan kalian seperti mengundang masalah. Kabar baiknya adalah, tekanan darah tinggi dapat diatasi, terutama jika terdeteksi sejak dini. Itulah mengapa pemeriksaan rutin sangat penting, meskipun kalian merasa sangat sehat. Dokter kalian dapat memantau tekanan darah kalian dan memberitahu kalian jika perlu melakukan perubahan. Berbicara tentang perubahan, ada beberapa hal sederhana yang dapat kalian lakukan untuk menurunkan risikonya. Yang pertama dan terpenting, mari kita bicara tentang diet. Mengurangi makanan olahan, minuman manis, dan garam berlebih sangatlah penting. Sebaliknya, fokuslah untuk mengonsumsi makanan utuh dan tidak diolah seperti buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan biji-bijian utuh. Selanjutnya, olahraga. Aku tahu. Terkadang itu adalah hal terakhir yang ingin kalian lakukan. Tapi percayalah, bahkan 30 menit olahraga dengan intensitas sedang hampir setiap hari dapat membuat perbedaan besar. Dan itu tidak harus sesuatu yang berat. Temukan aktivitas yang kalian sukai, baik itu menari, hiking, atau berolahraga, dan jadikan itu bagian dari rutinitas kalian. Dan yang tak kalah penting, mari kita bicara tentang manajemen stres. Kita semua mengalami stres, tetapi bagaimana kita mengelolanya lah yang penting. Temukan cara sehat untuk mengatasinya, baik itu melalui meditasi, yoga, menghabiskan waktu di alam, atau berbicara dengan terapis. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Ingat, tekanan darah tinggi mungkin tidak bergejala, tetapi bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Dengan membuat pilihan sehat dan tetap terinformasi, kalian dapat mengontrol kesehatan dan menurunkan risikonya. Mari beralih ke penyakit besar lainnya, diabetes. Nah, ada berbagai jenis diabetes, tetapi yang semakin banyak kita lihat pada orang muda adalah diabetes tipe 2. Ini adalah kondisi di mana tubuh kalian tidak memproduksi cukup insulin atau tidak dapat menggunakannya dengan baik. Insulin seperti kunci yang membuka sel-sel kalian dan membiarkan glukosa gula masuk untuk digunakan sebagai energi. Tanpanya, glukosa menumpuk di darah kalian yang dapat menyebabkan banyak masalah kesehatan. Jadi, apa hubungannya dengan gaya hidup? Kebiasaan modern kita adalah faktor penyumbang utama. Bayangkan, kita dikelilingi oleh minuman manis, makanan olahan, dan camilan tidak sehat. Dan kita menghabiskan semakin banyak waktu untuk duduk, baik itu di depan layar atau di belakang meja. Kombinasi pola makan yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik ini dapat menyebabkan penambahan berat badan dan kelebihan berat badan atau obesitas secara signifikan meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Tapi inilah kabar baiknya, sebagian besar dapat dicegah. Sama seperti tekanan darah tinggi, membuat pilihan yang lebih sehat dapat secara drastis mengurangi risiko kalian. Itu berarti menghindari minuman manis dan memilih air putih, teh tawar, atau infused water sebagai gantinya.
Itu juga berarti mengurangi makanan olahan dan memperbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan biji-bijian utuh. Dan tentu saja, kita tidak boleh melupakan olahraga. Usahakan setidaknya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang atau 75 menit aktivitas aerobik intensitas tinggi per minggu bersama dengan aktivitas penguatan otot setidaknya 2 kali seminggu. Tapi ini bukan hanya tentang apa yang kalian makan dan berapa banyak kalian bergerak. Mengelola stres dan tidur yang cukup juga penting untuk menjaga kadar gula darah yang sehat. Saat stres, tubuh kalian melepaskan hormon yang sebenarnya dapat meningkatkan gula darah kalian. Dan ketika kalian kurang tidur, tubuh kalian menjadi kurang sensitif terhadap insulin, yang dapat menyebabkan kadar gula darah yang lebih tinggi. Jadi, pastikan kalian memprioritaskan teknik pengelolaan stres seperti meditasi, yoga, atau latihan pernapasan dalam. Dan usahakan untuk tidur berkualitas selama 7 hingga 9 jam setiap malam. Ingat, diabetes adalah kondisi serius, tetapi seringkali dapat dicegah dengan perubahan gaya hidup yang tepat. Dengan membuat pilihan yang lebih sehat, kalian dapat menurunkan risiko dan melindungi kesehatan kalian di tahun-tahun mendatang. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin agak tidak nyaman untuk dibahas. Tetapi, ini sangat penting, kanker kolorektal. Ini adalah kanker yang menyerang usus besar atau rektum, yang merupakan bagian dari sistem pencernaan kalian. Kalian mungkin berpikir, bukankah itu penyakit yang diderita orang tua? Dan memang benar bahwa kanker kolorektal lebih sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Kita melihat tren yang mengkhawatirkan kanker ini menjadi lebih umum pada orang yang lebih muda. Jadi apa hubungannya dengan gaya hidup? Ada beberapa faktor yang berperan. Salah satu penyebab terbesar adalah pola makan tinggi daging olahan, daging merah, dan lemak tidak sehat. Makanan ini dapat meningkatkan peradangan di usus besar yang dapat meningkatkan risiko berkembangnya sel kanker. Di sisi lain, pola makan kaya buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh dikaitkan dengan risiko kanker kolorektal yang lebih rendah. Makanan ini dikemas dengan antioksidan dan serat yang dapat membantu melindungi sel-sel kalian dari kerusakan dan menjaga sistem pencernaan kalian tetap sehat. Tapi ini bukan hanya tentang apa yang kalian makan. Aktivitas fisik juga berperan. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang aktif secara fisik lebih kecil kemungkinannya untuk terkena kanker kolorektal dibandingkan mereka yang tidak aktif. Olahraga dapat membantu mengatur buang air besar, mengurangi peradangan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kalian. Faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah konsumsi alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker kolorektal. Jadi, jika kalian memilih untuk minum alkohol, lakukan secukupnya. Dan terakhir, mari kita bicara tentang merokok. Merokok adalah faktor risiko utama untuk banyak jenis kanker, termasuk kanker kolorektal. Jika kalian merokok, berhenti adalah salah satu hal terbaik yang dapat kalian lakukan untuk kesehatan kalian. Sekarang, aku tahu ini adalah banyak informasi, tetapi kesimpulan utamanya adalah kanker kolorektal seringkali dapat dicegah. Dengan membuat pilihan gaya hidup sehat, kalian dapat secara signifikan mengurangi risiko dan melindungi kesehatan kalian. Oke, yang satu ini mungkin terdengar agak menakutkan, tetapi penting untuk dipahami. Penyusutan otak. Sekarang, sebelum kalian mulai membayangkan otak kalian menyusut seperti kismis, izinkan aku menjelaskan. Otak kita secara alami menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi faktor gaya hidup tertentu dapat mempercepat proses ini, bahkan di usia yang lebih muda. Dan ketika otak kita menyusut, hal itu dapat memengaruhi fungsi kognitif, memori, dan kesehatan otak kita secara keseluruhan. Jadi apa saja penyebab penyusutan otak ini? Salah satu penyebab terbesar adalah stres kronis. Saat kita terus-menerus stres, tubuh kita melepaskan hormon yang disebut kortisol. Dan meskipun kortisol penting untuk kelangsungan hidup kita, kadar kortisol yang tinggi secara kronis sebenarnya dapat merusak sel-sel otak dan menyebabkan penyusutan otak. Faktor lainnya adalah kurang tidur. Kita semua tahu betapa pentingnya tidur untuk kesehatan fisik dan mental kita. Tetapi tidur juga penting untuk kesehatan otak kita. Saat tidur, otak kita membersihkan racun dan mengkonsolidasikan ingatan. Saat kita tidak cukup tidur, proses ini terganggu, yang dapat menyebabkan penyusutan otak. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang mungkin mengejutkan kalian, gula.
Meskipun otak kita membutuhkan glukosa untuk energi, asupan gula yang berlebihan sebenarnya bisa berbahaya. Kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah di otak, yang dapat membatasi aliran darah dan menyebabkan penyusutan otak. Di sisi lain, faktor gaya hidup tertentu dapat melindungi otak kita dan bahkan mendorong pertumbuhan otak. Salah satu yang terpenting adalah olahraga. Olahraga meningkatkan aliran darah ke otak yang mengirimkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan otak kita untuk berfungsi dengan baik. Olahraga juga merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru dan memperkuat koneksi antar sel otak yang ada. Kebiasaan meningkatkan otak lainnya adalah mempelajari hal-hal baru, baik itu bahasa baru, keterampilan baru, atau sekadar membaca buku, menantang otak kita, membantu menjaganya tetap tajam dan gesit. Dan terakhir, jangan lupakan koneksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Dan koneksi sosial yang kuat sangat penting untuk kesejahteraan kita secara keseluruhan, termasuk kesehatan otak kita. Menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai, terlibat dalam percakapan yang bermakna, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dapat membantu melindungi otak kita dari penurunan kognitif. Terakhir, mari kita bicara tentang stroke. Stroke terjadi ketika aliran darah ke otak terganggu, yang dapat merusak sel-sel otak dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Sekarang, kalian mungkin mengaitkan stroke dengan orang dewasa yang lebih tua. Dan meskipun benar bahwa risiko stroke meningkat seiring bertambahnya usia, kita melihat tren yang mengkhawatirkan. Semakin banyak orang muda, terutama wanita muda, yang mengalami stroke. Jadi, apa hubungannya dengan gaya hidup? Banyak faktor yang sama yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan lain yang telah kita bahas juga meningkatkan risiko stroke. Tekanan darah tinggi misalnya merupakan faktor risiko utama stroke. Ketika tekanan darah kalian secara konsisten terlalu tinggi, itu memberi tekanan ekstra pada pembuluh darah kalian, membuatnya lebih mungkin pecah atau tersumbat. Demikian pula, kolesterol tinggi dapat menyebabkan penumpukan plak di arteri kalian, yang dapat membatasi aliran darah ke otak dan meningkatkan risiko stroke. Merokok adalah faktor risiko utama lain untuk stroke. Merokok merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan meningkatkan kemungkinan pembekuan darah, yang semuanya dapat menyebabkan stroke. Dan jangan lupakan diabetes. Orang dengan diabetes berisiko lebih tinggi terkena stroke karena kadar gula darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah dan meningkatkan kemungkinan pembekuan darah. Kabar baiknya adalah, stroke seringkali dapat dicegah. Dengan mengolah tekanan darah, kolesterol dan kadar gula darah kalian, dan dengan tidak merokok, kalian dapat secara signifikan mengurangi risiko kalian. Tapi ini bukan hanya tentang menghindari faktor risiko, ini juga tentang menjalani gaya hidup sehat jantung. Itu berarti makan makanan seimbang, berolahraga secara teratur, menjaga berat badan yang sehat, dan mengelola stres. Jadi begitulah teman-teman. Kita telah membahas beberapa hal yang berat hari ini, tetapi aku harap kalian merasa informatif dan memberdayakan. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, dan memahami risikonya adalah langkah pertama dalam mencegah kondisi ini memengaruhi hidup kalian. Mudah untuk berpikir, oh itu tidak akan terjadi padaku, tetapi kenyataannya adalah masalah kesehatan ini semakin umum terjadi pada orang muda. Kabar baiknya adalah kalian memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Dengan menerapkan gaya hidup sehat, mengelola stres, dan melakukan pemeriksaan rutin, kalian dapat secara signifikan mengurangi risiko dan hidup lebih lama dan lebih sehat. Jadi tunggu apa lagi? Mulailah membuat perubahan kecil hari ini dan saksikan bagaimana perubahan itu menghasilkan hasil yang besar dari waktu ke waktu. Kesehatan kalian adalah investasi, bukan pengeluaran. Jaga diri kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.